Oke, jadi kita akan belajar mengenai Docker ya. Jadi di dalam Docker ini nanti kita akan bikin dua aplikasi, yaitu yang pertama ada front end, yang kedua ada back end. Nah, tapi di dalam Docker ini kita sebenarnya dibungkus juga oleh virtual machine. Nah, nanti virtual machine ini kita akan bikin juga di AWS ya. Kita pakai situ. Dan untuk step-stepnya sebenarnya gue udah sediain di sini. Jadi stepnya yang pertama kita bisa siapin dulu CloudFormation. Terus yang kedua kita bisa provision EC2 instance-nya. Kita pakai Amazon Linux 2023. Terus kita install Docker, install Git dan lain-lain. Tapi sebenarnya mungkin kita install Git dulu gitu kali ya. Untuk konfigurasi front end dan back end-nya seperti apa, nanti juga bisa dilihat code-nya kayak apa gitu. Nah, kita mulai dulu dari sini ya. Kita akan bikin virtual machine-nya, tapi sebelumnya teman-teman pastiin juga untuk kunjungin halaman GitHub di sini gitu. Jadi di sini ada EKS connecting service to service gitu ya, dan ini tipenya public. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan ke sini ini ada tulisannya public ya. Dan di sini ada banyak banget sebenarnya. Nanti tinggal di clone aja gitu ya, atau tinggal di download gitu zipnya. Kalau misalkan nggak punya Git, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, nanti kita akan fokus di bagian yang ini nih, simple app. Oke, jadi kita coba lihat dulu di dalamnya. Di simple app ini ada apa? Nah, ini juga ada VPC ya, VPC YAML. Jadi di sini sebenarnya kita ada CloudFormation ya. Nah, simpelnya teman-teman tinggal download pertama kali di sini ya, download raw file, terus kita bisa download doc di folder Docker ya. Terus VPC YAML. Nah, oke, kalau udah kita coba lihat di dalam foldernya itu ada apa aja gitu ya. Kita coba buka pakai VS Code dulu. Oke, bentuknya seperti ini ya kira-kira ya. Jadi nanti kita coba lihat dulu isinya apa. Tapi sebenarnya dari sini itu juga sudah ada keterangannya ya. Udah cukup jelas. Jadi di sini secara deskripsinya dia ada VPC tapi tanpa NAT gateway, terus juga ada public subnet, private subnet. Ini nanti boleh diikutin aja. Sebenarnya juga sudah ada default value-nya di sini. Kalau teman-teman nggak mau ngerubah apapun juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kita coba ke halaman AWS dulu kali ya. Terus kita coba masuk ke CloudFormation. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ke region yang kita tuju dulu ya. Di sini gua akan pakai Jakarta. Oke, kita masuk ke CloudFormation. Nah, di dalam CloudFormation ini kita tinggal create stack, terus kita pilih, kita upload file gitu ya. Kita pilih nih filenya, kita mau pakai yang mana. Oke. Jadi di sini kita akan masuk dulu ke bagian VPC yang udah kita download tadi, terus kita open di sini. Oke, kalau udah kita next. Nah, untuk stack name-nya ini bebas, tapi di sini gue akan kasih RD VPC gitu ya, supaya mempermudah aja. Nah, ini untuk naming convention-nya gue juga akan samain deh, namanya RD VPC gitu ya. Oke, jadi namanya VPC ini dia punya name sendiri gitu ya. Dan untuk name ini gue akan pakai namanya RD VPC. Nah, terus project name ini apa? Project name ini jadi kalau misalkan kita punya public subnet, nah itu nanti namanya akan mengikuti gitu ya. Jadi dia namanya bisa jadi nggak sama VPC name-nya. Tapi untuk resource di dalamnya VPC, ini kita identify dengan project name gitu. Salah. Oke, kita next. Terus kita next lagi. Ini pokoknya tinggal next saja. Di bagian terakhir kita bisa langsung submit. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini juga sebenarnya nggak lama ya dia ya. Oke, ini udah selesai. Jadi waktunya mungkin nggak sampai 1 menit ya tadi ya. Oke, sekarang kita udah punya VPC. Nah, sekarang kita cek dulu di VPC-nya gitu ya. Di halaman VPC-nya dia udah beneran ada atau enggak gitu. Kita coba cek dulu di sini. VPC kita punya 2, oke. Kita punya AD VPC. Nah, sekarang tinggal kita bikin EC2 instance-nya.
Nah, di EC2 instance di sini gue akan bikin keeper baru. Ya, keepernya namanya rd docker gini lah ya. Biar gampang, terus kita tinggal create keepernya. Nah, ini kita simpan di dalam sini deh ya. Oke, kita masukin dulu. Nah, kita udah punya keeper baru nih. Jadi keeper ini nanti gunanya untuk SSH gitu ya. Pas kita udah punya instance-nya. Next, sekarang kita bikin instance-nya. Kita launch instance-nya yang baru namanya rd docker. Ini gue samain aja namanya semua ya. Terus untuk OS-nya kita pakai Amazon Linux 2023 AMI. Oke, terus untuk type-nya pakai yang C5 large. Untuk pengetesan ini sebenarnya gue nanti akan pakai Spot gitu biar lebih murah gitu ya. Nah, ini docker. Nah, terus di bagian network settingnya ini kita pilih yang tadi ya, VPC, RD, terus pakai yang public aja gitu, nggak ada masalah. Oke, kita cek semua. Untuk auto assign-nya sudah ya, enable. Terus untuk security groupnya mungkin kita bikin security group baru, namanya rd docker gitu aja. Oke, terus yang lainnya, nah ini untuk mempermudah sebenarnya kan nanti kita akan punya beberapa port ya di dalam dockernya sendiri. Jadi di sini gue akan pakai all traffic dulu. Tapi ya sebenarnya ini kebutuhannya hanya untuk testing gitu ya, bukan untuk production. Kalau untuk production kita mesti pakai port yang benar-benar least privilege. Kalau ini kebutuhannya hanya untuk testing, jadi it's okay lah kita mau bikin kayak apa gitu ya. Nah, terus untuk storage-nya di sini kita pakai yang GP3, gedenya sekitar 30. Oke. Nah, terus jangan lupa di bagian advanced setting-nya kita scroll. Nah, di bagian purchasing option-nya kita bisa pilih yang spot. Gitu. Udah sih sebenarnya itu aja. Jadi tinggal kita launch. Oke. Jadi sembari menunggu ini ya, kita bisa copy dulu untuk public IP address-nya. Yang ini yang IPv4 ya. Jadi ini untuk yang versi 4. Nah, ini bisa kita copy dulu. Nah, terus nanti untuk berinteraksi dengan si instance ini, gue akan pakai VS Code. Nah, caranya gimana? Kita bisa langsung ke VS Code-nya. Terus kita bisa masuk ke bagian sini. Ya, ke bagian Remote Explorer. Nah, Remote Explorer ini sebenarnya dia adalah extension dari VS Code. Yang pertama kita bisa masuk dulu ke bagian extension. Terus kita bisa pilih remote SSH gitu aja, diketik di sini. Nah, gue pakai yang paling atas di sini, yang keluarannya dari Microsoft. Jadi tinggal install aja kalau mau. Terus nanti kita akan ada halaman kayak gini gitu ya. Kalau kita pilih, kalau si iconnya ini udah muncul, Remote Explorer, kita tinggal klik aja di sini. Nah, terus untuk settingnya gimana? Settingnya itu yang pertama kita pakai yang gambar gear di sini. Oke, kita langsung klik aja di sini. Terus nanti biasanya di bagian .ssh config gitu ya, di bagian paling atas di sini kebetulan. Nah, ini langsung dipilih aja. Dan sebelumnya di sini sudah ada beberapa gitu ya. Dan ini bisa kita ganti-ganti gitu. Jadi ini mungkin kita copy dulu. Dan di sini sebenarnya ada beberapa blok ya yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita punya host. Jadi host itu nanti yang akan muncul di sini. Jadi ini sebenarnya sebagai naming aja gitu ya. Ini rd docker ini. Nah, terus untuk host name, nah ini kita copy dari sini. Kita copy ya. Kita cek juga, oh masih initialize. Oke, terus kita coba copas di sini. Nah, untuk usernya di sini hati-hati. User ini sebenarnya ketika kita pakai Amazon Linux ya, kita coba lihat, kita coba cek dulu di sini. Nah, ini sebenarnya dia ada namanya nih ya, ada usernya. Usernya itu di sini. Ya, ini kan isi itu user gitu ya. Kalau kita pakai Ubuntu, nanti juga dia akan beda jadi Ubuntu gitu ya.
Ini nanti beda-beda. Jadi perhatikan juga cara di sininya ya, di bagian connect-nya ini. Oh ya, tadi gue juga ada ini baru ya, ada keeper baru. Ini juga mesti di open jadi 400 gitu ya. Karena kalau enggak nanti nggak akan bisa. Oke, ya nanti kita coba satu-satu ya. Bagian sini udah bener semuanya, IP udah sama, bagian user udah sama, terus nanti bagian identity file. Nah, di sini kita mesti masukin path-nya di sini sampai ke bagian PEM filenya, oke? Nah, PEM filenya itu di mana? Sebenarnya kan kita tadi taruhnya itu di, Nah, di sini ya. Kita coba masuk ke credential. Oke, salah. Masuk ke keeper. Nah, di sini kan. Nah, tadi ini ada namanya RD Docker gitu ya. Nah, ini posisinya di mana sih gitu. Kita simpelnya bisa pakai ini aja sih, bisa pakai terminal aja kalau misalkan mau cari gitu ya. Oke, jadi PWD. Nah, gitu aja. Tempatnya berarti di sini. Nah, tapi di sini kan ada spasinya ya. Hati-hati kalau pakai spasi berarti kita mesti pakai ini, mesti pakai tanda petik gitu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Terus kita ganti namanya tadi jadi RD Docker ya. Kayak gini. Nah, terus ada satu bagian lagi nih yang kurang sebenarnya. Untuk di RD Keeper ini ya. Oh sorry, tadi namanya RD Docker ya. Ini kita mesti ganti permissionnya dulu. Docker keepem. Oke. Sip, kalau udah rasanya semua udah ya. Nah, ini bisa kita refresh lagi. Kita pilih yang kedua ya. Nah, kalau kita pilih yang gambar ini dia akan buka di halaman ini gitu ya untuk SSH-nya. Sedangkan kalau kita pakai yang satu lagi, ini akan bikin window baru. Coba kita pakai yang ini. Nah, dia akan buka ini baru, window baru. Oke, ini kita udah masuk. Kita coba ls dulu. Kalau di ls belum ada apa-apa ya, kita coba pwd dulu deh. Nah, ini home EC2 user, berarti tempatnya di sini. Nah, enaknya kalau misalkan kita pakai si VS Code ini, kita bisa langsung open folder di sini. Jadi kita bisa buka home EC2 usernya langsung dari VS Code. Oke. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin file baru dan segala macam, kita bisa langsung kerja di sini. Oke. Yang pertama kita mesti install dulu. Yang pertama Git kali ya, karena kita mau ambil ini semua. Jadi kita masuk ke sini dulu. Nah, ini kita nanti copy ini gitu ya, tapi kita coba install Git-nya dulu. Sudah yang install Git, yes. Oke, udah komplit ya. Sekarang kita tinggal git clone. Kita copy alamatnya di sini. Terus kita masukin di sini. Nah, oke. Jadi dia udah ada ya. Kenapa nggak perlu credentials ya? Karena dia sebenarnya kita bisa lihat tipenya public di sini ya. Kalau kita punya yang private, otomatis nanti akan dimintain credentialnya. Oke, semua sudah masuk. Berarti sekarang kita tinggal install Dockernya. Nah, install Docker ini kita sampai ke sini ya berarti ya. Ini coba ditandain dulu. Mungkin yang pertama kita setup CloudFormation. Oke, sudah. Terus kita masuk ke sini. Provision udah juga ya. Install Docker, install Git. Gitnya oke, Dockernya belum. Terus yang terakhir configure front end back end. Oke, sip. Langsung kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke bagian simple app. Nah, di sini sebenarnya di bagian bawah ini sudah ada run command. Jadi kalau teman-teman mau ikutin di sini itu juga bisa step by stepnya. Tapi ini udah gue bikin jadi file SH gitu ya. Jadi ini kita masuk ke bash shell gitu.
Nah, supaya mempermudah aja sih sebenarnya. Oke, langkah yang pertama gimana? Kita masuk dulu ke foldernya. Oke, ini biar rapi, kita clear dulu. Kita masuk ke foldernya EKS, terus simple app, run command. Oke. Nah, kita udah punya beberapa ya di sini ya. Nah, sebelumnya di sini gue sediain juga karena nanti kita akan berinteraksi dengan berbagai macam file ini ya. Sebenarnya isi dari prepare.sh ini adalah menchmod semua file yang ada di folder ini. Jadi ada docker install, remove, terus flash, run, sh, terus php gitu ya. Jadi nanti kita akan pakai flash dari Python ya. Terus kita juga akan pakai PHP untuk front end-nya. Jadi kita pakai sesuai gambar ini aja diagramnya gitu ya kira-kira. Oke, terus yang pertama kita bisa bikin si file sh ini menjadi executable karena kalau kita langsung execute itu nggak bisa. Nah ini gua tab juga nggak bisa gitu ya, autocomplete-nya nggak jalan. Oke, jadi yang pertama kita bisa chmod dulu plus x, terus kita pilih filenya apa, chmod plus x, itu artinya boleh dieksekusi gitu ya. Langsung kita coba. Nah, untuk eksekusi ini kita pakai ./docker. Nah, dia akan install nih sekarang secara langsung. Oke, kita buka lagi mungkin di filenya isinya ini kira-kira. Oke, ini udah jadi ya, udah jalan. Terus kita coba docker. Nah, ini juga udah jalan semuanya. Aman ya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk jalanin dulu beberapa aplikasi ya. Aplikasi ini sebenarnya ada banyak, hati-hati ya. Ini kita di sesi ini kita baru pakai yang PHP app front end sama yang Flash backend. Jadi kita bukan pakai yang Flash MySQL dulu gitu ya. Karena itu nanti ada di bagian selanjutnya, di bagian kedua. Oke. Nah, kita coba dulu nih pertama. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau mau yang lebih gampang, ini juga bisa copy ya. Copy untuk flash run.sh ini. Isinya sebenarnya simple, kayak gini aja. Nah, ini nanti kita bisa bikin ini juga di dalam command line kita. Cuman untuk mensimplify, nah saya udah bikin untuk si file sh-nya ini supaya langsung dieksekusi dan langsung jalan, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kita bisa copy langsung ke halaman, ke foldernya masing-masing ya, ke sini ya. Ini kalau misalkan kita ke backend, oke, kita pindahin. Terus untuk yang PHP juga sama, kita pindahin ke sini, move. Oke, gitu. Terus kita coba masuk dulu ya. Kalau kita mau coba masuk ke sini, ya simpelnya kita tinggal klik kanan aja. Terus kita langsung open integrated terminal. Nah, otomatis dia akan langsung buka ke halaman, halaman terus ya. Ke foldernya atau direktorinya yang kita pilih gitu. Ini kalau kita ls, nah ini kita udah masuk nih ke sini. Sip. Oke ya, aman. Nah, kita coba lihat di bagian ini dulu deh, di bagian front end-nya dulu. Kita coba ya, kita coba lihat isinya apa sih yang di front end ini. Jadi yang di front end ini kita bisa pakai ya. Jadi dia punya host ya, hostnya dia milih. Jadi idenya dia akan menampilkan JSON data yang diproduce oleh backend-nya. Nah, di mana backend-nya ini adalah Flash gitu ya. Jadi sebenarnya ini aplikasi simple. Nah, dari backend ini dia akan nampilin JSON bentuknya kayak gini. Jadi ada sequence, terus ada ID ya, terus ada apa namanya, ada nama depan, terus ada email kayak gitu. Kira-kira begitu. Terus ya gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi aplikasinya segampang itu. Ya, jadi di sini ada 15 data JSON gitu ya.
untuk user list. Ini pura-puranya ini user list gitu. Oke. Nah, terus step yang pertama kita ke index.php dulu. Kita ubah ini ya, ubah untuk hostnya ini. Ini sesuai dengan hostnya di situ. Oke, kita coba ganti dulu di sini, kita copy. Ini kita pakai yang public IPv4 ya. Atau kita kalau mau pakai yang private itu bisa juga sebenarnya. Misalkan biar lebih aman backendnya supaya nggak bisa diakses di mana-mana gitu kan. Nah, itu bisa juga sebenarnya. Tapi kita coba pakai yang public dulu. Di sini kita coba masukin. Oke. Nah, ini terus selanjutnya ada port 5000 gitu ya. Port 5000 ini kita dapat dari mana? Ini sebenarnya port 5000 adalah dari backendnya. Kalau kita lihat di bagian Docker file dari flash backendnya gitu ya. Nah, di sini kita punya expose 5000. Oke. Nah, ini nanti akan gue jelasin juga untuk bagian-bagian ini sebenarnya apa aja gitu ya. Nah, kita mungkin masuk ke bagian sini dulu. Oke. Ke bagian front end-nya, terus hostnya kita udah punya, terus kita nampilin JSON, JSON-nya ditampilin dalam bentuk PHP gitu ya. Ada ID, ada first name, ada email. Nah, terus untuk versionnya gue ganti jadi 1. Oke. Sesimpel ini aja. Terus kita buka di bagian Docker filenya si PHP. Nah, ini simpel banget. Jadi yang pertama kita punya base image-nya. Base image-nya ini bisa kita cari di Docker Hub juga. Atau kita googling aja untuk base PHP itu PHP dan Apache ya. Itu apa aja gitu ya. Di sini pakai yang PHP 5 Apache gitu. Jadi ini di belakang ini dia adalah tag-nya gitu ya. Nah, terus kita masukin si index PHP ini ke dalam folder si kontainernya. Jadi tempatnya kira-kira di var www.html gitu ya. Jadi nanti kita bisa masuk juga ke sini. Oke, siap. Kalau gitu sekarang kita bisa langsung eksekusi. Eksekusinya kita bisa pakai file.sh atau teman-teman kalau misalkan mau pakai cara yang manual bisa juga. Sebenarnya sama sih, isinya juga sama gitu ya. Tapi di sini untuk mempermudah gue langsung pakai PHP run gitu ya, PHP app run. Oke, yang pertama kita chmod dulu. Untuk ini namanya PHP app run. Nah, terus kita coba jalankan dulu. Di sini versionnya bener ya, version 1 PHP app. Nanti portnya port 8080. Terus tinggal dijalanin gitu. Oke, sekarang kita coba. Nah, dia akan sampai ke yang pertama nih. Dia nge-build dulu nih prosesnya. Ya, ini from. Ini berarti sama kayak ini ya. From-nya dia nyari dulu base image-nya mana. Terus yang kedua, nah dia add ya. Dia nambahin filenya dari index.php dari mesin kita ke mesinnya kontainer gitu. Oke, kalau udah, ini sebenarnya udah bisa diakses. Tapi untuk caranya kita bisa langsung ke sini dulu ya. Kita coba, terus kita open. Oke, kita coba copy dulu. Karena ini tadi 80 ya. Kita langsung masuk. Nah, ini dia udah jalan nih sebenarnya. Tapi dia belum dapat datanya gitu ya. Jadi dependensinya sebenarnya kita execute dulu untuk yang flash gitu. Oke, tapi yang front end udah beres nih, gak ada masalah berarti ya. Oke, terus kita bisa langsung ke halaman. Gue nyebutnya halaman aja deh ya, ketuker-tuker terus gitu ya. Ke foldernya flash backend juga. Nah, ini caranya sama. Kita lihat dulu mungkin file ya, file ininya kita punya version 1. Terus kita lihat Docker filenya, dia jalan di port 5000. Nah, kalau ini agak beda ya. Jadi dia from, ya dia punya base image-nya Python 3.9. Nah, terus kita juga mesti sediain atau setup working directory-nya di mana gitu. Nah, di sini pakai /app gitu ya. Terus kita copy semua yang ada di folder ini, di flash backend ini untuk masuk ke flash app.
Oke, jadi kita copy semua yang ada di sini. Jadi ini dot kan artinya semua yang ada di sini gitu ya. Untuk ke /app. Oke. Terus selanjutnya kita run pip install Flask. Oke, jadi Flask itu secara native itu nggak ada di Python. Jadi dia adalah framework gitu ya. Framework yang ada di Python. Jadi kita mesti install dulu. Terus selanjutnya kita bisa expose untuk kontainernya. Ini jadi kita expose aplikasinya ini di port 5000 gitu ya. Terus kita juga mesti sediain environment Flask app itu di mana. Nah, kita punya yang namanya app.py yang tadi ya. Nah, ini isinya seperti ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat kalau mau update-update bisa juga gitu ya. Terus oke, kalau sudah kita tinggal coba untuk run ya. Yang pertama chmod plus x dulu. Terus flash.run. Oke, terus kita coba jalanin nih. Flashnya yang pertama dia nge-build dulu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Oke, ini sudah jalan semua. Terus kita coba untuk masuk ke backend-nya ya. Tadi portnya 5000. Nah, ini udah muncul nih ya. Ada email, ada first, ada sequence-nya gitu-gitu. Nah, terus kita kembali lagi ke halaman front end-nya, kita reload. Nah, ini udah masuk nih. Jadi sesimpel itu aja sih caranya ya. Nah, tapi permasalahannya sekarang adalah ketika kita masuk ke semi production gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan kita terminalnya masih jalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini deh, ini oke, ini juga mati gitu ya. Kita coba jalanin lagi, jalaninya tadi pakai komen yang ini ya. Ini untuk ngerun. Oke. Nah, yang pertama kita mungkin bisa lihat ini dulu. Docker image ya. Jadi image yang udah kita bikin ini kita bisa list dari sini. Nah, ini ada dua nih. Ada name ya, terus ada tag-nya. Jadi yang pertama ini name-nya, ini tag-nya. Oke. Tag ini bisa ya version gitu lah ya. Nah, ini sama nih. Ada name, ada tag-nya. Kayak gitu. Nah, terus kita untuk jalanin yang ada di sini itu caranya adalah dengan docker run terus portnya kita set dulu 80 php app 1. Nah, ini dia jalan nih. Kalau kita balik lagi ke sini terus kita reload lagi, dia jalan gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita juga mau detach gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngerun kayak tadi nih, oke, gue copas aja deh dari sini. Kita copas terus jalanin ini ya. Oh, ini udah jalan. Coba docker ps. Nah, ini kita kill dulu. Oh ya, cara ngekillnya ini bisa pakai docker rm juga ya itu ya. Stop. Oke, kita stop dulu. Nah. Oke. Ini masih nyala. Ini mati gitu ya. Nah, kalau kita jalanin ini tadi, kita coba jalanin. Oke. Nah, ini kan masih jalan gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau jalanin yang lainnya juga agak susah. Nah, kita bisa pakai satu ini lagi sih namanya. Ini kalau misalkan kita stop ini juga bisa sih. Ini coba kita stop gitu ya. Kalau kita stop, oke, ini dulu deh. Kita coba jalanin dulu. Terus kita tes. Ya, ini udah jalan. Terus apa yang terjadi kalau kita stop? Gitu ya. Kalau kita mau kerja sama si terminal ini lagi gitu ya. Dia bakal mati. Oke. Sebenarnya sesimpel kita tambahin
detach ya. Detach itu artinya ya dia udah terlepas saja gitu ya dari sini. Kita coba lepasin. Salah nih. Nah, di sini sebenarnya komennya. Nah, ditaruh di dash D gitu ya, atau komennya detach. Nah, ini dia cuman informasinya gini aja nih. Dia udah jalan gini aja. Jadi kita kalau mau jalanin yang lain bisa juga gitu ya. Jadi sesimpel itu. Oke, ini dia udah pasti jalan. Nah, sip. Seperti itu kira-kira. Oke ya, jadi simple banget caranya. Yang pertama kita udah install Docker, terus install Git dan lain sebagainya, terus kita udah konfigurasi juga front end sama back end-nya. Nah, kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nanti mungkin dari sisi Git-nya juga boleh dicoba-coba cek ulang lagi gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau update-update juga, itu bisa langsung gitu ya. Jadi mungkin begitu aja dari gua untuk hari ini. Jadi thank you. Sampai jumpa.